Oke, balik lagi sama gua SC Trade. Sekarang kita mau lihat untuk nih ya. Kalau misalnya lihat dari 3 bulanan, ini kan closingnya di sini cukup tinggi. Jadi kemungkinan besar kita akan ambil ini dulu. Nggak tahu ini bakal nge-sweep atau enggak. Tapi ya, secara dari candle ini paling nggak ambil sini. Oke, terus kalau kita lihat bulanan, kita di sini ada sesuatu, tapi kita nggak bisa lihat dari bulanan. Yang pasti adalah kita respect sama ini ya, kita sweep, jadi target selanjutnya ini ya. Itu dari yang bulan lalu udah kelar. Nih kita lanjut minggunya ya. Minggu kita dapat fair value gap di sini. Ini minggu masuk 2 minggu lalu, kita nggak bisa langsung ambil naik. Ini ada news juga pasti kemarin ini, saya ingat gua ya. Kita udah ambil atasnya, terus kita dapat penurunan nih ya, penurunan, ada fair value gap untuk turun. Jadi ini ada perlawanan dari atas, kemungkinan kita mau respect yang ini. Oke, pas di sini kita bisa ambil untuk incer yang ini, atau nggak mau ambil boleh. Kenapa? Karena kita dapat ini weekly punya fair value gap. Nah ini harusnya adalah pas di sini kita jauh-jauh dari market ya. Ya antara di sini bisa ambil, di sini bisa ambil sell. Nah itu dua-duanya oke. Nah setelah kita dapat sweep di sini, kita udah enak banget untuk dapat cari atas sini ya. Cuman ini news nggak dapat entry sama sekali. Dan sekarang kita udah sampai di sini. Kita untuk daily candle kemarin kita masih high close, jadi kita mau ambil atas lagi dulu ya. Gimana caranya? Kita coba lihat di time frame yang lebih rendah. Nah ini kita dapat close tinggi, jadi tetap di 4 jam targetnya ini. Tapi ini kan sesi Asia, dibiarinin dulu. Kita kemungkinan bisa masuk ke bawah sini dulu. Masuk ke sini dulu untuk kita lanjut naik. Ini target hari ini ya tapi. Nah selain itu, kalau misalnya ini nggak bisa untuk kuat, kita mau dia balik lagi ke atasnya, mitigasi dulu semua yang ngebuy di sini, diambil dulu stop lossnya, baru kita lanjut naik seperti itu. Oke, itu untuk dolar. Kita coba lihat yang lain ya. Nah, kalau AUD ini udah jelas juga, ini kita dapat, tapi setelah itu weekly-nya jelek ya. Tapi ini kita udah jelas closing-nya cukup kuat untuk turun. Jadi untuk next target ini dan juga ini ya. Ini udah nggak bisa apa-apa, kita buang. Tapi kapan turunnya kita coba lihat dari sini. Nah ini kalau misalnya seperti ini, tetap ya target dari daily di sini. Tapi kalau misalnya ini closing hari ini dia apa namanya ya, nggak bisa bikin turun, kita kemungkinan besar ada bikin fair value di sini untuk kita bisa lanjut turun. Nah ini kita bisa tunggu atau tunggu mitigasi di sini ya, karena ini adalah low-nya di 4 jam seperti itu ya. Jadi masuk, kita dapat konfirmasi di sini, kita bisa lanjut turun. Sementara ini paling nggak pullback, jadi hari ini gue nggak mau ambil trade intinya. Untuk Euro USD lebih jelas, kalau misalnya ini kita mau bearish, lihatnya dari kapan. Dari yang ini dan juga yang ini ya, kita udah dapat fair value 1, 2, ini dapat sweep candle, habis itu kita bisa lanjut turun. Oke, habis itu coba lihat lagi turunnya. Nih ya, ini udah 1 hari. Terus setelah dari yang ini kita dapat closing terendah seperti itu, kita mau ambil untuk lanjut turun. Oke, lanjut turun, udah dapat closingnya di bawah. Ini masih melihat closing candlenya ya, di bawah candle sebelumnya. Jadi ini masih breakaway gap, jadi kita mau lanjut turun.
Lanjut di 4 jam. Kalau 4 jam sebenarnya bisa lanjut turun sekarang. Untuk di daily kita masih mau lihat konsolidasi dulu. Ya. Konsolidasi dulu, kita masuk ke daily punya ini, mitigasi, baru kita lanjut turun. GU. Oh. Ya, GU sekarang akhirnya masuk ke monthly punya fair value gap. Ya, walaupun ini rada menyebalkan. Kenapa? Karena dia udah sweep dulu nih. Sweep arti dia respect, dia mau lanjut turun. Tapi ini paling bullish sih di antara yang lain. Yang lain kita udah mulai bearish. Ya, AUD udah mulai bearish. Ini udah tinggal target sini, ini nanti. EU juga sama, udah mulai bearish. Target paling nggak ini. Nah, nanti paling kalau mau pullback di daerah sini. Karena masih belum ada mitigasi dari fair value gap-nya. Jadi untuk GBP kita biarin aja, dia bullish banget. Kita coba lihat NZD ya. ZD juga sebenarnya sama. Semua udah mulai ke bearish. Cuman NZD nggak terlalu bearish. Ya, lihat closing candle-nya beda banget. Dan juga udah ambil low-nya, jadi kita nggak ada target yang lebih jelas. Kalau misalnya lihat dari daily, ini sama, ini masih oke ya, karena dia closing bawah. Walaupun kita udah ambil bawahnya, kita kalau misalnya hari ini adalah konsolidasi, tunggu fair value gap, masuk, kita bisa lanjut turun. Seperti itu. Nah, USDGP. Ya, ini boleh kita lihat. Gak ada apa-apa. Ini enak banget buat masuk kemarin. Ya, itu dari weekly. Pas masuk, kita dapat seperti ini. Ini nggak terlalu jelas konfirmasinya, jelek ya. Coba lihat dari daily dulu, apakah ada konfirmasi? Nggak ada konfirmasi juga. Oke. Kalau dari 1 jam, ini konfirmasinya ya. Kita udah bikin turun. Fair value gap pertama kita udah buat ngalahin yang ini. Habis itu kita respect fair value gap-nya. Habis itu bikin fair value gap baru di sini. Nah, ini udah bisa ambil entry untuk lanjut naik. Ya. Ini daerah fair value-nya ya seperti itu. Target atas ya. Cari 2 R aja. Ya, seperti itu. Habis itu kita coba lanjut. Atau lihat BTC aja lah. Ini menarik BTC. Dia konsolidasi ya. Ini kalau misalnya bulan ini konsolidasi, ini akan bagus banget. Kita tunggu sampai kita balik lagi ke daerah 59.000. Ya, kenapa? Karena kita di sini bisa buat fair value gap buat kita lanjut naik sampai ke atas ya, nggak tahu sampai kapan. Soalnya kita udah all time high. Dan ini permasalahannya di weekly punya fair value gap, kita nggak bisa lanjut naik. Ini udah cobaan kedua, udah sweep lagi ini. Sweep lagi low-nya dan coba kita lihat dulu. Oh, ini baru sweep dan ini adalah masalahnya nanti. Jadi setelah sweep sebenarnya kita masih bisa ambil untuk naik dulu. Tunggu sampai sini baru nanti stay away from market ya, cari jarak antara market. Ini oke sih untuk diambil dulu sementara. Kita lihat konfirmasi seperti gimana di 4 jam. Belum ada konfirmasi ya, soalnya ini baru masuk di 4 jam punya fair value. Jadi kalau misalnya ini lanjut turun masih oke banget ya, apalagi kalau misalnya ini nggak bisa bikin fair value gap untuk naik, kita akan lanjut turun lagi. Seperti itu aja untuk silver. Silver nih cukup rejectionnya candlenya. Jadi dari gue sendiri gue berharap nih akan turun, walaupun itu adalah breakaway gap. Ya, di sini daily
cuman ada satu nih tempatnya untuk entry dan nggak ada kelanjutannya, nggak ada daily fair value gap. Jadi tetap gue berharap untuk turun baru lanjut naik. Ups, salah. Dilihat. Jadi dari sini turun baru lanjut naik. Seperti itu ya. XAU-USD. Sama ya. Ini candlenya respect juga. Kita mau tunggu turun untuk lanjut naik. Oke, itu aja dari gua. Gua sign out. Bye bye.